Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra dengan NPM 2315061035. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tentang melakukan konfigurasi dasar pada switch dan end device pada Cisco Packet Tracer. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita bisa membuat jaringan sederhana yang terdiri dari dua perangkat switch dan dua PC, lalu menghubungkannya hingga bisa saling berkomunikasi menggunakan IP address. Nah, langkah pertama yaitu menyiapkan topologinya itu. Jadi, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian tambahkan dua buah PC dan dua buah switch. Ya, untuk switch yang kita gunakan itu adalah switch 2960. Jadi kita tambahkan dulu dua PC dan dua switch. Kemudian kita hubungkan dan switch itu seperti gambar pada perintahnya ini. Untuk dari PC ke switch itu kita menggunakan kabel copper straight through. Untuk di PC-nya itu kita hubungkan ke fase Ethernet 0 dan di switch-nya itu kita hubungkan ke F06 sesuai dengan gambar yang di sini. Kemudian sama untuk ke PC B ke switch 2-nya itu kita menggunakan kabel copper straight through. Di sini kita masukkan ke fase Ethernet 0 dan di sini kita masuk ke fase Ethernet 018. Nah, untuk menghubungkan switch antara switch-nya ini kita menggunakan kabel crossover ini. Jadi dari switch 0 kita menggunakan fase Ethernet 01 dan di switch 1 ini juga sama, kita menggunakan fase Ethernet 01. Lalu setelah kita hubungkan itu pastikan lampu-lampu di portnya itu sudah menyala hijau, artinya antara perangkat itu sudah terhubung seperti ini. Langkah kedua yaitu mengatur IP address pada PC-nya ini. Untuk mengatur IP address ini, kita bisa klik PC-nya, kemudian masuk ke bagian desktop dan IP configuration. Nah, untuk pada desktop IP configuration-nya kita memilih statis dan masukkan IP address-nya sesuai dengan tabel di sini, yaitu 192.168.110 dan subnet max-nya itu 255.255.255.255. Kemudian klik close. Nah, kita konfigurasikan juga IP pada PC keduanya ini. Kita masuk ke desktop, IP configuration, statis, dan ketikkan IP address itu sesuai dengan tabel, yaitu 192.168.111 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kemudian sudah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu konfigurasi switch. Yang pertama kita buka switch-nya dulu, kemudian kita buka CLI, untuk masuk ke global configuration-nya itu pertama kita enable dulu. Jadi enable itu untuk masuk ke privilege exec mode. Kemudian kita ketikkan configure terminal. Jadi configure terminal itu untuk kita masuk ke dalam global configuration mode seperti
step 3 bagian A ini. Kemudian yang B itu namanya sesuai dengan addressing table. Untuk mengubah namanya itu kita bisa menggunakan hostname. Jadi sesuai dengan tabelnya ini, switch 1 itu namanya S1 dan switch 2 itu namanya S2. Jadi kita untuk yang switch pertama itu kita ketik hostname S1. Nah, jadi berubah, jadi switchnya itu sudah berubah namanya menjadi S1. Kemudian untuk yang ketiga itu kita menonaktifkan DNS lookup-nya itu menggunakan no IP domain lookup. Nah, jadi no IP domain lookup ini menonaktifkan fitur DNS lookup otomatis. Jadi kalau misalnya kita salah ketik perintah, switch ini bakal nyoba nyari salahnya itu di mana. Jadi itu tuh mencegah delay, untuk mencegah delay ketika kita salah menuliskan perintah. Kemudian perintah yang keempat itu adalah masukkan local password, gunakan class untuk privilege access mode-nya dan Cisco untuk password console access-nya. Jadi di sini kita menggunakan enable secret class. Nah, jadi enable secret class ini untuk menetapkan password terenkripsi untuk masuk ke mode enable-nya itu. Passwordnya itu jadi kelas ini. Kenapa menggunakan enable secret? Karena lebih aman daripada enable password. Kemudian kita masuk ke line console 0. Jadi line console 0 itu masuk ke konfigurasi jalur konsol untuk login dari PC langsung gitu. Jadi kita masuk ke configuration line-nya ini. Nah, pada configuration line ini baru kita masukkan password Cisco-nya itu, password untuk ketika kita login itu. Nah, pada config line ini baru kita memasukkan password Cisco-nya itu. Jadi dia itu menetapkan password untuk akses konsolnya itu. Jadi passwordnya itu Cisco. Setelah kita masukkan passwordnya itu, kita klik ketikan login. Jadi login ini untuk mengaktifkan kewajiban login menggunakan password konsol tadi. Jadi kalau kita nggak ketik login itu, switch itu nggak akan minta password saat masuk ke konsol ini. Jadi passwordnya itu kayak percuma udah kita buat kalau kita nggak ketik login. Kemudian kita masuk ke kita akan mengkonfigurasikan IP-nya itu sesuai dengan tabel yang ini. Nah, untuk interface-nya itu kan di VLAN 1. Jadi kita ketikkan dulu interface VLAN 1. Ini untuk mengkonfigurasi interface-nya itu. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita ketik saja IP address 192.168.11.255.255.255.0. Nah, jadi ini untuk mengatur alamat IP dan subnet mask-nya itu. Kemudian kita klik no shutdown. Jadi no shutdown ini mengaktifkan interface VLAN satunya itu. Jadi biar interface-nya itu nggak mati. Makanya kita menggunakan perintah no shutdown. Kemudian perintah selanjutnya itu adalah masukkan login MOTD atau message of the day banner untuk warning gitu. Jadi kita buat MOTD-nya itu menggunakan banner MOTD. Di sini terserah saja kalimatnya apa. Di sini saya menggunakan jangan masuk. Di sini bisa menggunakan tanda pagar atau tanda seru asalkan bagian depan dan bagian belakangnya itu sama.
Sudah. Kemudian kita exit. Keluar dari mode konfigurasinya itu, kemudian kita end. Karena kita sudah selesai. Saja kita write memory. Write memory itu untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya itu, jadi biar nggak hilang. Nah, langsung saja kita exit, kita keluar ke halaman utamanya itu. Nah, jadi yang emotid yang kita buat tadi sudah bisa, jadi saat kita ingin melakukan login, dia langsung ada pesan jangan masuk ini. Terus untuk masuk ke dalam programnya itu kita masukkan password yang tadi, yaitu Cisco. Nah, dan kalau kita enable, kita masukkan passwordnya tadi itu kelas. Nah, masuk. Berarti untuk step 3 ini kita sudah berhasil. Kemudian untuk switch sebelahnya itu atau switch 2 ini kita lakukan hal yang sama seperti switch yang pertama tadi. Langsung saja. Kemudian untuk memastikan semua portnya itu sudah aktif, kita bisa menggunakan show IP interface div untuk melihat IP-nya itu. Nah, jadi ini untuk yang di switch 2. Nah, yang di switch 2 tadi kan switch 2 tadi dia terhubung flash Ethernet 01 ini terhubung dengan switch 1, kemudian flash Ethernet 018 ini dia terhubung dengan PCB, dan VLAN satunya itu adalah IP address yang kita masukkan tadi itu. Yang kita masukkan pada interface VLAN satunya itu. Jadi kita dapat melihat statusnya itu. Oh ya, untuk di sini kan ada status yang up dan yang down. Jadi yang up ini adalah dia itu yang interface-nya itu terhubung, atau yang dia itu terhubung dengan perangkat lain. Sedangkan kalau yang down ini dia itu tidak terhubung pada perangkat manapun. Makanya yang up ini hanya yang flash Ethernet 01, flash Ethernet 018, dan interface VLAN 1 ini. Jadi begitu. Nah, kemudian kita lakukan uji connectivity. Untuk uji konektivitasnya itu dari PC itu, dari PC kita masuk ke terminal, kita klik PC, kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ping saja switch 1 dan switch 2-nya itu. Langsung saja ping 192.168.1.1. Kita tunggu. Nah, kalau untuk pertama itu dia masih request timeout karena dia tuh masih mencari perangkatnya itu. Kita ulangi saja. Nah, kalau untuk yang kedua kalinya dia langsung mendapatkan reply, mendapatkan balasan dari semuanya itu. Berarti semua koneksinya itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk ke yang switch 2, sama seperti sebelumnya, yang untuk yang pertama itu pasti request timeout karena dia itu masih mencari dan belum menemukan gitu. Langsung saja kita ulangi. Nah,
Kalau kita ulangi, maka semuanya itu empat-empatnya itu sudah mendapatkan replay dari switch 2-nya ini. Kemudian dari switch kita ping ke PCA dan PCB. Ping 192, 168, 110. Nah, dia sudah sukses. Sukses rate-nya itu sudah 100%. Dan untuk yang ke PCB, suksesnya masih 80%, kita ulangi saja. Nah, sukses rate-nya ini sudah 100%. Berarti semua koneksinya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian langsung saja ke pertanyaannya. Kenapa fase Ethernet port-nya itu pada switch itu ada yang up dan ada yang down? Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, beberapa port pada fase Ethernet pada switch itu berstatus up itu karena terhubung dengan perangkat aktif seperti PC atau switch lainnya. Nah, sedangkan kalau port yang berstatus down itu adalah port yang tidak terhubung sama sekali ke perangkat apapun. Atau yang kedua yaitu apa yang mencegah pengiriman ping antar PC itu. Jadi kenapa antar PC itu kadang nggak bisa ngeping itu? Karena ping antar PC bisa gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alamat IP atau subnet MAC-nya itu salah, sehingga kedua PC-nya itu berada di kedua jaringan yang berbeda. Yang kedua itu kabel pada jaringannya itu tidak terhubung dengan benar atau terpasang di port yang salah. Nah, yang ini nih yang sering mengakibatkan antara kedua PC itu tidak dapat saling ping itu. Jadi kabel jaringannya itu salah. Untuk yang ketiga itu interface VLAN 1 pada switch-nya itu belum diaktifkan, jadi belum menjalankan perintah no shutdown. Jadi ketika dia keluar, interface-nya itu akan mati. Yang keempat itu perangkat belum dinyalakan atau port pada switch dalam kondisi down. Dan yang terakhir itu konfigurasi VLAN atau IP tidak sesuai, sehingga komunikasi antar perangkatnya terhambat. Jadi mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.